Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce merasa seperti telah melangkah ke api penyucian. Tanpa dia sadari, suara magma yang berputar di sebelahnya sebenarnya adalah geraman ganas dari Purgatory Demon. Setan api penyucian. Prof Phoenix telah menyebutkan sebelumnya bahwa tahap pertama adalah Purgatory Flame Demon, namun hanya gunung berapi dan magma yang ada dan tidak ada sedikit pun tanda kehidupan dalam garis pandangnya. Yunce berjalan dengan susah payah ke depan. Hanya di dalam api neraka Yunce bisa benar-benar memahami betapa menakjubkan kemampuannya menahan api. Orang lain hampir tidak bisa bertahan di lingkungan ini dengan kekuatan mereka yang dalam, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Tidak terpengaruh oleh suhu tinggi atau nyala api, tidak adil sedikit pun untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang dapat memberontak melawan langit. Itu adalah langkah ke-10 ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melihat ke kiri menuju genangan lava yang dalam. Lava merah memancarkan suhu yang sangat tinggi. Lava itu bergejolak dengan hebat, naik semakin tinggi, dan semakin ganas saat ini. Tiba-tiba, kolam meluap dan bongkahan besar lava pecah dengan suara yang memekakkan telinga. Tubuh raksasa yang diselimuti api naik tinggi dari lava dan mendarat di depan Yunce dengan ledakan yang memekakkan telinga. Ini adalah raksasa api yang seluruh tubuhnya terbakar. Tingginya 33 meter, memiliki tubuh yang seluruhnya terbakar dalam nyala api yang membara, dan memiliki dua mata ganas di kedua sisi kepalanya. Di atas kepalanya juga terdapat dua tanduk api yang panjangnya 10 meter dan tanda emas yang tampak bersinar dari tengah tanduk tersebut. Yunce dengan cepat melangkah mundur dan menatap raksasa api yang tingginya tidak masuk akal itu. Apakah ini iblis api penyucian yang dibicarakan oleh Phoenix? Jasmine, berapa level orang sebesar ini? Yunce bertanya dengan cepat. Itu adalah binatang api benar mendalam tingkat tinggi. Dalam lingkungan yang menyala-nyala seperti ini, ia tidak hanya dapat memulihkan vitalitas dan kekuatannya dengan cepat, kekuatan api yang dilepaskannya juga sebanding dengan alam mendalam roh. Suara Jasmine terdengar. Awalnya, sebagai tingkat rendah di alam mendalam yang baru lahir, Yunce tidak bisa melawan alam mendalam sejati yang memiliki kekuatan sebanding dengan alam mendalam roh. Namun, jika itu murni binatang api, belum tentu demikian. Purgatory Flame Demon mengeluarkan raungan keras saat matanya tertuju pada Yunce. Di bawah matanya ada mulut raksasa yang mengeluarkan selusin bola api berukuran super saat ia memekik dan terbang ke arahnya. Yunce berdiri di tempatnya, tidak bergerak, membiarkan bola api mendarat di atasnya. Bola api meledak berturut-turut saat bersentuhan dengan tubuh Yunce. Kekuatan api dilepaskan dengan keras, namun setelah menyentuh tubuh Yunce, mereka menjadi seperti batu yang tenggelam ke dasar laut, dan terbakar tanpa menyebabkan sedikit pun bahaya pada Yunce. Dalam kilatan api yang meledak, Yunce bergegas menuju Purgatory Flame Demon, dan muncul di depannya dalam sepersekian detik. Namun, menghadapi Purgatory Flame Demon yang tingginya sekitar 100 kaki, tubuhnya tampak terlalu kecil dan dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai dasar kakinya. Dengan geraman pelan, dia mengaktifkan jiwa jahat dan dengan kejam menghancurkan energi dalam yang terkondensasi di atas betisnya. Serangan berat ini mirip dengan memukul bel perunggu kuno yang berat, dan serangan baliknya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada tulang tangan Yunce. Namun, anak sapi yang baru saja terkena Purgatory Flame Demon hampir tidak terpengaruh dan hanya nyala api yang padam sesaat untuk kemudian menyala kembali beberapa saat kemudian. Sungguh tubuh yang tangguh, Yunce diam-diam tersentak. Lagi pula, Purgatory Flame Demon ini adalah True Deep Beast tingkat tinggi. Bahkan dengan Evil Soul diaktifkan, serangan habis-habisan terkuatnya pada dasarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerugian. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika serangan Purgatory Flame Demon mungkin tidak berpengaruh padanya,
serangannya juga tidak akan membahayakan. Karena telapak tangan tidak dapat melukainya, maka Yunce membelai tangan kirinya dan mengeluarkan harta paling berharga dari sekte cabang Xiao, artefak mendalam bumi yang tak tertandingi, pedang jiwa harimau. Mengkonsentrasikan energinya yang dalam, dia menikam dengan kejam ke Purgatory Flame Demon. Meskipun dia tidak benar-benar memahami konsep artefak mendalam bumi, dia tahu bahwa tingkat di atas artefak mendalam bumi adalah artefak mendalam langit dan di seluruh kekaisaran angin biru, jumlah artefak mendalam langit berjumlah tidak lebih dari 10. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharga dan langkanya artefak mendalam bumi, yang hanya satu tingkat lebih rendah dari artefak mendalam langit. Dengan artefak mendalam bumi ini di tangan, bahkan jika seseorang tidak menggunakan energi mendalam apapun, bahkan jika orang yang memegangnya hanyalah orang normal, ia dapat secara langsung membelah pertahanan seorang praktisi alam mendalam roh. Dalam sepersekian detik pedang jiwa harimau menebas tubuh iblis api penyucian, Yunce mendengar geraman samar seekor harimau. Area api yang luas di mana Purgatory Flame Demon diserang seketika padam sesaat untuk memperlihatkan tubuhnya yang hitam pekat. Sepotong besar daging juga telah langsung dipotong oleh pedang jiwa harimau, bercampur dengan api, ia terbang jauh ke kejauhan. Rasa sakit yang dimakan oleh Purgatory Flame Demon membuat marahnya dan mengambil langkah menuju Yunce. Sementara itu, langit yang dipenuhi api menghujani hujan lebat dengan gelombang cakarnya, menyelimuti area dalam radius 100 kaki. Awalnya, binatang mendalam sejati seharusnya tidak memiliki kemampuan serangan api dengan efek area yang luas, tetapi daya tembak Purgatory Flame Demon telah berlipat ganda karena lingkungan yang berapi-api. Bagi Yunce, hujan api ini tidak ada konsekuensinya. Tapi langkah berat yang diambil oleh Purgatory Flame Demon adalah sesuatu yang Yunce tidak bisa dengan mudah menanggungnya. Akibatnya, dia terlempar dan mendarat 100 kaki jauhnya. Namun, kurangnya ketangkasan Purgatory Flame Demon sepenuhnya ditampilkan kepada Yunce. Tanpa menunggu tubuhnya stabil, dia bergegas kembali menuju hujan api dan meteorit. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, terus meninggalkan bayangan dengan bayangan patah bintang dewa. Bayangan nyata dan palsu saling bertautan, menyebabkan kebingungan di kaki Purgatory Flame Demon saat Yunce mendaratkan pukulan demi pukulan di betisnya. Demon api penyucian menjadi semakin kejam setelah terluka berulang kali. Ia melepaskan apinya dalam hiruk-pikuk dan kekuatan api yang terus-menerus mengubah daerah sekitarnya menjadi lautan api. Setiap langkah yang diambil Yunce dalam kobaran api setinggi 1 meter seolah-olah dia sedang menginjak tanah datar tanpa sedikit pun cedera. Purgatory Flame Demon memiliki tubuh yang besar sehingga bergerak perlahan dan setiap kali menyerang dengan anggota tubuhnya, Yunce menghindar dengan mudah. Setiap kali dia berubah menjadi ilusi, dia akan menebas betis Purgatory Flame Demon untuk mengukir sepotong besar daging. Dengan pukulan kejam lainnya, pedang itu menembus jauh ke dalam telapak kaki Purgatory Flame Demon. Purgatory Flame Demon mengeluarkan raungan marah yang memekakkan telinga saat api di atas tangan kanannya tiba-tiba melonjak sebelum menghantam tanah. Suasana berbahaya datang dari atas dan Yunce melihat ke atas. Segera setelah itu, dia mundur 10 tempat dengan bayangan patah bintang dewa tanpa berpikir lebih jauh. Api Purgatory Flame Demon turun dan memicu serangkaian ledakan raksasa. Suaranya tidak kalah dengan ledakan bom tremor langit. Meskipun Yunce menghindarinya, dia masih terkena dampak setelahnya. Tekanan yang menyesakkan membuatnya mundur beberapa langkah, dan dia melangkah ke genangan lahar di belakangnya. Tepi kolam lava sangat dangkal dan hampir mencapai betis Yunce. Dia tidak bergegas lagi, tapi memegang pedang jiwa harimau dan berdiri di lahar sambil mengernyitkan alisnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun menebas lebih dari 30 luka di tubuh Purgatory Flame Demon dengan pedangnya, luka-luka itu telah lenyap sepenuhnya.
Putri ini telah memberitahumu bahwa ia memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat di lingkungan yang sangat panas ini. Apinya tidak hanya tidak dapat dipadamkan, bahkan luka normalnya pun akan sembuh dalam waktu singkat. Paling-paling, dibutuhkan waktu 5 hingga 6 napas untuk pulih dari cedera yang Anda sebabkan. Sekalipun Anda terus melakukan cara ini selama 100 tahun, pada dasarnya tetap tidak mungkin menyebabkan kerugian besar. Jasmine berbicara dengan dingin, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan kemudian tiba-tiba berteriak, "Saya mengerti." Serang tanda emas di kepalanya. Disitulah letak titik lemahnya. Tanda emas. Yunce mengangkat kepalanya dan melihat titik emas yang menyilaukan di antara bagian tengah tanduknya. Aura mendalamnya adalah yang terlemah di area itu sehingga seharusnya menjadi titik lemahnya. Coba serang di sana. Yunce memiringkan kepalanya, tapi masih berdiri di tempat untuk waktu yang lama tanpa melakukan apapun. Itu karena Purgatory Flame Demon ini tingginya 33 meter. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan di bawah pengaruh Evil Soul, lompatan tertinggi yang bisa dia lompati hanyalah 20 hingga 25 meter, dia pasti tidak bisa menyentuh dahinya. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain selain mengambil kesempatan dan mencobanya. Yunce mengatupkan giginya, dan berjalan ke depan Purgatory Flame Demon dengan langkah lambat. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, rasa bahaya lain datang dari atas kepalanya. Purgatory Flame Demon telah mengangkat tangan kanannya, dan dengan keras menghantam posisi Yunce. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Yunce. Dengan bayangan patah Dewa Bintang 1, dia bergerak ke jarak sekitar 10 langkah ke belakang dalam sekejap, dan menghindari pusat serangan tinju api penyucian api setan. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam sesaat sebelum tinju itu mendarat dan melompat sekuat tenaga, langsung mencapai ketinggian lebih dari 20 meter. Ada suara keras di bawah. Bahkan di udara, dia masih bisa merasakan gelombang energi yang mengejutkan dari bawah kakinya. Saat Purgatory Flame Demon menghantamkan tinjunya ke tanah, tubuhnya membungkuk dan dahinya turun hingga ketinggian sekitar 18 meter, yang secara diagonal berada di bawah Yunce. Saat berada di udara, kecuali seseorang telah mencapai alam mendalam langit dan dapat menggunakan energinya yang dalam untuk mengudara, mustahil untuk menemukan pengaruh bagi dirinya sendiri di udara. Jangankan bergerak di udara, bahkan arah jatuhnya pun sulit dikendalikan. Namun, tidak demikian halnya dengan Yunce. Tubuhnya bergoyang, dan mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang yang tiba-tiba bergeser sekitar 7 meter ke samping di udara, tepatnya bergerak tepat di atas kepala Purgatory Flame Demon. Tubuhnya jatuh lurus ke bawah saat dia juga memegang erat pedang jiwa harimau di tangannya. Jatuh, bulan, tenggelam, bintang, ha. Pedang jiwa harimau tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat saat geraman harimau yang sangat keras dan jernih bergema di seluruh api penyucian ini. Di tengah auman harimau dan seruan perang Yunce, pedang jiwa harimau menunjuk tepat ke titik cahaya di dahi iblis api penyucian sambil membawa kekuatan bintang tenggelam bulan jatuh dan menusuk. Tubuh pedang sepanjang 1 meter itu benar-benar jatuh ke dalam dan bahkan gagangnya mengikuti tepat setelahnya di bawah kekuatan serangan yang sangat mengamuk. Yunce jatuh ke tanah dan dengan cepat menutup gerbang jahat jiwa mendalamnya saat dia terengah-engah. Namun tubuh Purgatory Flame Demon sudah membeku di tempatnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia mengeluarkan raungan keputusasaan yang tak tertandingi. Bingkai raksasanya perlahan jatuh ke depan dan jatuh ke lantai dengan suara yang sangat keras. Nyala api di tubuhnya padam dengan cepat, hingga yang tersisa hanyalah beberapa bara api kecil yang memperlihatkan tubuh hitam besarnya. Setelah itu, bahkan tubuhnya mulai hancur dan semuanya hilang seolah terbuat dari uap. Di lantai merah, hanya pedang jiwa harimau yang telah membunuhnya dalam satu serangan yang tersisa. Berhasil, Yunce mengambil pedang jiwa harimau dan menghela nafas panjang. Dan saat ini,
pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Di tengah distorsi, ia berputar kabur, dan ketika semuanya akhirnya stabil, tanah merah, gunung berapi, dan genangan lava semuanya hilang. Yang menggantikannya adalah hamparan kehampaan, hutan belantara yang begitu datar sehingga tidak ada tanah tidak rata yang bisa dilihat. Uji coba tahap kedua, panah Phoenix. Cobaan terhadap burung Phoenix memang menakutkan. Percobaan pertama ini, jika Yunce tidak kebal terhadap api, akan menyebabkan dia mati karena api Purgatory Flame Demon entah berapa kali. Untuk percobaan kedua ini, seseorang dapat mengetahui tanpa berpikir bahwa itu pasti akan jauh lebih menakutkan daripada yang pertama. Dataran tandus tak berbatas tanpa sehelai rumput pun, disertai angin terik, membawa serta kesedihan dan kesepian yang membuat orang cemberut. Pada saat ini, tiba-tiba teriakan burung Phoenix yang sangat keras dan jelas datang dari langit. Setelah ini, langit yang semula gelap tiba-tiba menjadi merah menyala, seolah-olah terbakar merah karena api surgawi. Yunce mendongak, dan terkejut melihat langit berwarna merah ditutupi dengan titik-titik merah yang tak terhitung banyaknya. Setelah ini, seruan burung Phoenix bergema lagi dan noda titik-titik merah mengarah ke lokasinya dan tiba-tiba mulai jatuh dengan cepat seperti meteor. Di depan matanya, titik-titik ini semakin dekat dan semakin besar. Akhirnya, siluet burung Phoenix jelas muncul dalam garis pandang Yunce. Itu adalah tubuh yang ditutupi api merah, seekor burung Phoenix berukuran kecil dengan panjang sekitar 6 kaki. Kecepatan turunnya sangat cepat, seolah-olah itu adalah anak panah yang cepat dan tajam saat terbang. Phoenix yang menyala-nyala itu dengan keras menabrak tubuh Yunce. Itu langsung meledak, menciptakan bola api besar dan menutupi langit dengan hujan api. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah gagal dalam percobaan kedua, karena nyala api Phoenix yang mengerikan ini sudah cukup untuk segera menghanguskan seseorang dari alam mendalam roh ke kondisi terluka parah. Api ini tidak memiliki kekuatan destruktif terhadap Yunce, namun, kekuatan tumbukan yang kuat dan kekuatan ledakan itu langsung menghempaskan Yunce ke tanah menyebabkan darah di seluruh tubuhnya bergejolak. Teriakan burung Phoenix bergema lagi dan siluet burung Phoenix lainnya melesat ke bawah seperti anak panah yang menyala-nyala. Kali ini, Yunce tidak berani menerimanya dengan paksa dan dengan cepat menghindar. Bayangan Phoenix menghantam bumi dan nyala api meledak, menyebabkan tanah retak panjang. Yunce belum mendapatkan kembali keseimbangannya ketika seekor burung Phoenix menangis lagi, bergema dari atas. Tapi kali ini terdengar teriakan burung Phoenix berturut-turut. 3 siluet Phoenix berturut-turut dengan cepat jatuh dari 3 arah berbeda, mengarah langsung ke Yunce. Tubuh Yunce membalik, menghindari bayangan Phoenix pertama, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat mundur dan menghindari bayangan kedua. Bayangan patah bintang dewa, ditangguhkan di udara, Yunce memiringkan tubuhnya dalam sekejap dan juga menghindari bayangan Phoenix ketiga. Boom, boom, boom. 3 siluet Phoenix meledak berturut-turut, menimbulkan api setinggi 10 meter. Namun, tangisan Phoenix yang lebih jelas pun menyusul. Yunce mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kali ini, sebenarnya ada 7 siluet Phoenix yang jatuh ke arahnya pada saat yang bersamaan. Sial, ini bukan cara yang seharusnya dimainkan. Alis Yunce terpelintir saat dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setelah Yunce memasuki pintu masuk persidangan, formasi segel aslinya muncul kembali tetapi Lan Sueruo belum pergi dan malah berdiri di tempatnya. Dia telah mendengar dari Feng Baichuan tentang cobaan yang mengerikan itu. Menurut Feng Baichuan, dengan kekuatan Yunce, bahkan dengan seni mendalam atribut api pun masih mustahil untuk tetap berada di dalam selama lebih dari 10 napas waktu. Tapi 10 napas berlalu, 20 napas berlalu, 30 napas berlalu, setengah jam berlalu, Yunce masih belum keluar. Tidak mungkin Lan Sueruo tetap tenang. Ekspresi wajahnya menjadi semakin cemas. Setelah menunggu 1/4 jam,
dia tidak bisa lagi tenang. Terhadap Feng Baichuan, dia dengan mendesak bertanya, pemimpin klan Feng, mengapa dia belum keluar? Bukankah kamu bilang paling lama 10 napas sebelum dia keluar? Hati Feng Baichuan sudah lama menjadi gelisah. Mendengarkan Lan Sueruo, dia hanya bisa menghiburnya, mungkin cobaannya berbeda-beda untuk setiap orang, jadi sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yakinlah, adik kecil Yunce bukanlah tipe orang yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Jika sudah mencapai titik di mana dia tidak tahan lagi, dia akan segera keluar. Lan Sueruo tidak menjawab. Dia menekan perasaan cemas di dalam hatinya dan terus menunggu. Banyak tangisan burung phoenix yang saling tumpang tindih, tangisan yang tajam sepertinya akan merobek langit. Dari seruan awal, ke kelompok beranggotakan 3 orang, ke kelompok beranggotakan 7 orang, ke kelompok beranggotakan 15 orang. Saat ini, seluruh langit dipenuhi dengan tangisan burung phoenix dan siluet burung phoenix, seperti hujan meteor yang sangat mengerikan. Yunce menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk bergerak cepat melalui hujan meteor, dan bermanuver. Bayangan patah Dewa Bintangnya saat ini hanya berada pada tahap pertama tetapi meskipun keterampilan gerakan mendalam yang berasal dari Jasmine berada pada tingkat terendah. Tapi itu masih mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan dan memungkinkannya bergerak seperti ilusi di antara formasi panah Phoenix sementara meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak punya cukup waktu untuk menghilang. Namun, siluet burung Phoenix ini akhirnya menjadi terlalu terkonsentrasi, mustahil baginya untuk menghindari semuanya. Setelah selusin gelombang, dia sudah terkena 7 atau 8 kali. Kekuatan dampak siluet Phoenix tidak bisa dibandingkan dengan api yang dibawanya. Namun, bagi Yunce, yang hanya berada di alam mendalam yang baru lahir, itu adalah ancaman besar. Setiap kali dia terkena siluet Phoenix, aura pelindungnya akan sedikit melemah. Ditambah dengan seringnya penggunaan bayangan patah bintang dewa, konsumsi energinya sangat besar. Gelombang demi gelombang bayangan Phoenix meledak di sampingnya. Tanah yang semula datar telah berlubang dan berlubang. Tidak mungkin menemukan satu area pun yang masih utuh dalam pandangan. Sekali lagi, jika dia tidak kebal terhadap api, dia pasti sudah lama mati, sudah ratusan kali. Benih api dewa jahat tidak diragukan lagi merupakan tipuan besar baginya dalam persidangan Phoenix ini. Pada gelombang terakhir, beberapa ratus siluet burung Phoenix turun dari langit. Tubuh mereka memancarkan pancaran api yang berkobar, menerangi langit dengan warna merah. Begitu mereka jatuh, bumi yang luas meletus dengan api, dan tanah yang bergejolak itu terbakar menjadi tanah hangus yang hitam pekat. Pada saat yang sama, Yunce dikejutkan oleh 7 siluet Phoenix. Aura pelindung seluruh tubuhnya benar-benar hancur dalam sekejap. Untungnya, dampaknya berakhir di situ. Selain gelombang rasa sakit di dadanya, dia tidak menerima banyak luka. Fiu, apakah ini akhirnya berakhir? Berdiri di antara api yang masih menyala, Yunce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit sambil menghela nafas lega. Tangisan burung Phoenix telah benar-benar berhenti, dan akhirnya tidak ada tanda-tanda siluet burung Phoenix di langit di atas. Pada saat ini, dia mulai mengagumi leluhur yang disebutkan Feng Baichuan. Dengan tubuh manusia biasa dan kultivasi alam mendalam roh, dia sebenarnya mampu melewati formasi Phoenix yang sangat menakutkan yang baru saja dia alami sebelumnya. Dia benar-benar seorang super jenius yang sangat berbakat. Api di dekatnya berangsur-angsur padam dan percobaan kedua akhirnya berakhir. Daripada mengatakan bahwa Yunce meninggal, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia menggunakan fisik istimewanya untuk secara paksa menanggungnya. Pada saat ini, pemandangan di depan matanya mulai berubah menjadi semakin tidak jelas. Yunce baru saja akan mulai mengamati pemandangan sidang ketiga ketika dia menyadari bahwa segala sesuatu di depan matanya sudah menjadi gelap gulita. Setelah ini, sepasang mata emas terbuka di dunia yang gelap gulita.
Suara roh Phoenix bergema di benaknya. Itu mengejutkan saya, Anda sebenarnya memiliki tubuh khusus yang tidak takut api. Jika saya tidak salah, aura dewa jahat purba berada di dalam tubuh Anda. Itu betul. Yun Ce mengangguk. Sehubungan dengan roh Phoenix yang mampu membedakan aura dewa jahat, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, burung Phoenix dan dewa jahat adalah bagian dari ras dewa purba. Dewa jahat tidak selaras dengan elemen manapun, karena dia sebenarnya adalah musuh semua elemen. Tapi tidak ada yang bisa menandingi dewa jahat dalam hal keakraban dan kemampuan dalam menggunakan elemen. Jika Anda entah bagaimana berhasil mewarisi sepenuhnya kekuatan dewa jahat, maka tidak hanya api, bahkan air, angin, guntur, tanah, wilayah, dimensi, roh, semuanya akan ditundukkan oleh Anda, dan tidak akan pernah bisa membahayakan Anda. Anda melewati 2 tahap sebelumnya bukan karena Anda memiliki kekuatan yang cukup, tetapi karena fisik istimewa Anda. Meskipun ini curang, passing tetaplah passing, saya tidak punya hak untuk menyangkal hal itu. Namun ujian ketiga ini, korupsi api hati, adalah ujian hati yang tidak ada hubungannya dengan api. Dengan demikian, kelebihan tubuh Anda menjadi sia-sia, dan ujian ketiga ini juga merupakan ujian yang paling sulit untuk dilewati. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, jumlah penantang yang telah lulus 2 uji coba pertama berjumlah 329. Tapi mereka yang lolos uji coba ketiga, hanya berjumlah 7 orang. 7. Yun Ce langsung tercengang. Meski ia melewati 2 uji coba pertama dengan cukup mudah dengan kondisi curangnya, ia jelas menyaksikan betapa menakutkannya kedua uji coba tersebut pada saat yang bersamaan. Mereka yang mampu melewati 2 ujian saat berada di alam mendalam roh tidak diragukan lagi adalah para jenius yang tak tertandingi. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam mendalam sejati, bahkan tidak ada kemungkinan untuk lewat. Dan justru di dalam diri para jenius luar biasa inilah, hanya 2 dari 100 dari mereka yang mampu melewati ujian ketiga. Cobaan ketiga ini, betapa menakutkannya hal itu. Namun, kamu tidak perlu terlalu gugup. Cobaan ketiga adalah cobaan hati. Itu tidak melibatkan pertarungan, melainkan melibatkan pilihan di dalam hati Anda. Jika Anda cukup teguh dalam mengejar kekuasaan, bahkan jika Anda memiliki kekuatan mendalam yang lemah, ada kemungkinan Anda dapat dengan mudah melewatinya. Sebaliknya, jika Anda kurang memiliki tekad yang cukup, maka menjalani hidup di dunia duniawi juga bisa menjadi pilihan. Bagaimanapun, kekuasaan bukanlah segalanya dalam hidup. Apakah kamu siap? Cobaan hati. Sebagai manusia dengan 2 kehidupan, setelah berkali-kali mengalami batas hidup dan mati, yang paling tidak ia takuti adalah ujian bagi hatinya, bukan? Ujian hati, beberapa kata ini menyebabkan hati Yun Ce menjadi tenang. Bahkan ketika menghadapi tingkat kelulusan yang sangat rendah yang disebutkan oleh roh Phoenix, dia tidak segugup ketika dia menghadapi ujian pertama dan kedua. Tanpa ragu-ragu, Yun Ce segera mengangguk, mari kita mulai. Terserah kamu, aku harap kamu sukses. Mata roh Phoenix menghilang dan dunia gelap gulita mulai terdistorsi sekali lagi. Yun Ce merasa seolah-olah tubuhnya tersapu badai dan mulai melayang di dalam ruang yang terdistorsi. Dia memejamkan mata dan bergumam di dalam hatinya, coba saya lihat apa sebenarnya cobaan hati ini. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat merusak kondisi mental saya seharusnya tidak ada lagi. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan kesadarannya mulai kabur secara bertahap. Hal ini menyebabkan dia tiba-tiba membuka matanya dengan waspada, tetapi beban dalam pikirannya tak tertahankan. Penglihatan dan kesadarannya menjadi semakin kabur hingga pikirannya berhenti total. Ketika dia sadar kembali, sedikit rasa sakit menjalar dari berbagai bagian tubuhnya. Tubuhnya juga sangat lemah, seolah baru pulih dari cedera parah.
Ujung hidungnya dipenuhi bau darah yang samar, itu adalah bau darahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tubuhku sangat lemah? Sepertinya aku baru saja menerima luka serius. Juga, perasaan ini, aroma ini, kenapa terasa begitu familiar? Dia membuka matanya perlahan. Dalam pandangannya yang semakin jelas, dia menyadari di mana dia berada. Itu adalah kabin bambu yang sangat sederhana yang berisi beberapa meja sederhana. Satu meja kecil juga terbuat dari bambu dan permukaannya ditutupi berbagai macam botol obat dan kain kasa. Meja siam lainnya diisi dengan segala jenis alat penyembuhan, serta tumpukan kain putih berlumuran darah segar. Aroma obat dan darah yang kuat meresap ke seluruh ruangan. Hanya selimut tipis yang menutupi tubuhnya yang mengeluarkan aroma ringan dan hangat. Melihat melalui jendela bambu sederhana, dia melihat seutas tali tempat deretan pakaian pria digantung. Pakaian ini ditutupi lapisan tambalan. Meskipun telah melalui pembersihan yang cermat, karena noda darah yang banyak, masih ada sedikit darah setelah dikeringkan. Saat kesadarannya hilang sepenuhnya, seolah disambar petir, Yunce tiba-tiba duduk di tempat tidur. Tatapannya menatap kosong pada pemandangan di depannya. Hatinya bagaikan perahu kecil di tengah badai, bergoyang liar. Tempat ini adalah